Puji Tuhan, Shalom, sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Saya mau mengajak atau mau berbagi firman Tuhan pada kesempatan ini. Di dalam Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu. Dan tema kita adalah kebenaran yang mengubahkan. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, tidak mudah menerima nasihat atau teguran atas kesalahan yang kita perbuat. Itu tidak mudah. Kita seringkali merasa itu adalah penghakiman, ya. Kadangkala orang yang kita nasihati atau tegur adalah dia merasa dia dihakimi, ya. Menasehati dan menegur berbeda dan menghakimi dari menghakimi. Sekali lagi, menasehati dan menegur berbeda dari menghakimi. Karena menghakimi dilakukan dengan penghukuman. Ya. Dan di dalam Lukas pasal 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, Alkitab menuliskan alasan boleh menasehati dan menegur saudara seiman. Pertama, saudara, tujuan nasihat itu teguran adalah untuk membangun iman dan rohani saudara seiman. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Jadi menasihati dan menegur untuk membangun iman saudara seiman, bukan untuk menghukum. Jangan salah mengerti, bukan mau menghukum. Kedua, menasihati dan menegur untuk menjaga kekudusan diri, supaya tidak bersalah, tidak berdosa. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi nasihat dan teguran saudara seiman yang tidak menjaga kesucian, ya, tidak menjaga kesucian dirinya. Sekali lagi, nasihati dan tegurlah saudara seiman atau sesama anak Tuhan yang tidak menjaga kesucian dirinya. Tegur, ya. Ketiga, menasehati dan menegur saudara seiman yang mengikuti ajaran Arian berbeda dengan ajaran Kristus. Tetapi aku menasehati kamu, kata Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Ya, menimbulkan perpecahan, godaan, sebab itu hindarilah mereka. Nah, ini juga nasihat. Nasihati mereka yang mengikuti ajaran-ajaran yang berbeda.
Roma berkata, Roma 16 ayat 17, nasihatilah mereka saudara-saudara dan supaya waspada, ya, bagi mereka yang bertentangan. Ya, di dalam Roma 16 ayat 17. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Jadi Paulus, saudara, kita melihat di sini menasihati orang-orang tertentu. Jadi di dalam jemaat itu ada orang-orang tertentu yang harus dinasehati. Karena apa, saudara? Mungkin menyimpang, punya roh perpecahan. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, kita lihat, saudara. Jadi Paulus berkata harus dinasehati. Nah, kalau dia memiliki perasaan seperti yang saya katakan tadi, bahwa salah pengertian, nah ini berbahaya nih. Dia tidak terima ketika dia dinasehati. Dia merasa dia diganggu, dia merasa dia dihakimi pada dinasehati. Karena ada sesuatu yang keliru. Tuh. Kadang-kala kita sudah tahu seseorang melakukan hal yang tidak baik. Kita sudah tahu. Tapi nggak enak kita ngomong. Karena apa? Karena, saudara, takutnya salah mengerti. Ya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Nah, ya, menasihatkan tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, mengarahkan, ya, yang tadinya sudah melakukan hal yang baik, sekarang tidak lagi karena terpengaruh dengan informasi, saudara-saudara ya. Nah, di dalam 1 Timotius 3, di dalam 1 Timotius 1 ayat 3, nasihat dan tegurlah saudara seiman karena ajarannya bisa menyebabkan perpecahan dan membuat jatuh dalam godaan dunia. Jadi nasihat itu amat sangat penting sekali. Nasihat yang tujuannya kebenaran akan mengubah seseorang itu menjadi orang yang betul-betul berubah dan bertumbuh di dalam kebenaran yang dari Tuhan. Poin yang keempat, menasihati dan menegur saudara seiman yang berselisih menimbulkan permusuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Nasihati mereka yang berselisih. Ya. Kita jumpai kadangkala ada anak-anak Tuhan, ada orang percaya, ya saudara-saudara, mereka berselisih, tapi kita tidak memberi atau tidak mau menasihati. Karena apa? Karena nanti salah pengertian itu loh. Padahal tujuan kita adalah kebenaran untuk menasihati supaya mereka itu berubah, menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Nah, ketika kebenaran firman Allah itu merasuk dalam hidupnya, maka kebenaran firman itu mengubah hidupnya sehingga tidak ada perselisihan. Yang ada adalah saling menopang, saling mensupport satu dengan yang lain. Ya. Nah, saudara-saudara, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, ini Tuhan mau. Makanya Paulus jelaskan kepada jemaat Tuhan di Korintus, harus memiliki sifat sehati sepikir. Sehingga saudara-saudara, mereka menikmati damai, mereka menikmati kebersamaan, mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita mau selalu buka hati buat kebenaran, karena kebenaran yang hakiki dari Tuhan akan mengubah ya kehidupan kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Ya.
Saya percaya seberapa banyak kita yang mendengar, kita rindu bertumbuh di dalam Tuhan. Kita rindu makin bertambah-tambah sehingga makin mengasihi tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.